Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Eduma, kembali lagi bersama kami di EduTech Madrasah. Perkenalkan, saya Farul, salah satu trainer EduTech Madrasah. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari pelatihan jarak jauh GCL level 1, yaitu Google Slide. Oke, apa sih itu Google Slide? Oke. Google Slide adalah layanan dari Google yang dapat digunakan untuk membuat slide presentasi seperti hanya PowerPoint. Layar ini dapat digunakan secara gratis tanpa harus mengeluarkan biaya apapun. Google Slide dikenalkan oleh Google pada tanggal 9 Maret 2006 setelah Google mengakuisisi Writely. Ada banyak sekali manfaat yang kamu dapatkan saat menggunakan layanan ini. Salah satunya adalah kalian dapat berkolaborasi dengan rekan kerjamu saat menggunakan Google Slide. Sebab layanan ini merupakan program presentasi online di mana kamu hanya membutuhkan koneksi internet untuk dapat berbagi file kepada rekan kerjamu. Nanti rekan kerja yang kalian ajak kolaborasi dapat melihat dan mengedit file yang telah diberikan dalam waktu yang bersamaan. Hal tersebut merupakan salah satu letak perbedaan yang menonjol antara Google Slide dan Microsoft PowerPoint. Oke, lanjut aja. Kita mungkin bisa langsung ke Google Slide. Oke, langkah awal dari menggunakan Google Slide. Pertama, kita membuka Google Chrome dengan akun Madrasah ID. Setelah itu, kita pilih namanya Google Apps atau dikenal seperti titik 9. Kita klik di sini titik 9. Kemudian kita pilih yang namanya Slide. Nah, oke. Di sini tampil daripada menu slide. Ya. Di sini adalah slide-slide yang pernah kita buat, yang di sini. Kemudian yang di atas adalah template-template yang disiapkan oleh Google Slide. Kita boleh milih template yang setelah yang kita inginkan, atau kita mulai dengan yang namanya slide kosong. Ini adalah tampilan daripada Google Slide. Oke, kita lihat dulu menu-menunya. Di sini ada menu file, ya, ada bagikan, baru, buka, impor, dan lain-lainnya. Bisa dilihat, bisa dieksplor sendiri oleh para peserta. Nah, di sini di file itu tidak ada namanya save atau save as atau menyimpan, tidak ada, ya, karena di sini sifatnya otomatis, langsung tersimpan otomatis. Jadi tidak perlu khawatir kalau koneksinya terputus atau listriknya mati. Nah, itu mungkin tetap tersimpan, jadi tidak usah khawatir. Kemudian ada menu namanya edit. Ya, di sini biasa menu edit, ya, bisa dilihat. Kemudian ada tampilan, kemudian ada sisipkan, format, slide, atur, alat, dan add-on. Ya, tinggal dilihat saja di sini menu-menunya, tinggal para peserta explore. Nah, langkah awal adalah kita memberi namanya judul dari slide-nya. Di sini kita berikan judulnya. Di sini saya akan membuat judul yang namanya ringkasan. Oke, setelah kita memberikan judul, nanti dia otomatis tersimpan. Di sini sudah ada bacanya, disimpan di drive. Kemudian setelah itu kita memilih tema terlebih dahulu, temanya. Nah, ini tema ini penting karena salah satu penilaian dari slide adalah keindahan dari slide itu sendiri, ya. Tinggal dipilih temanya mau yang dipakai yang mana. Nah, di sini. Di sini saya sudah membuat slide, ya, biar tidak terlalu lama, karena mungkin Bapak Ibu sudah mengenal yang namanya PowerPoint, sehingga mungkin slide juga sudah bisa lah, ya.
karena hampir sama, perbedaannya cuma itu aja tadi. Nah, ini saya sudah membuat satu slide yang sudah saya siapkan ya. Ini saya buka. Nah, ini adalah salah satu contoh dari slide. Nah, kemudian yang perbedaannya menonjol di slide di Google Slide itu adalah yang menonjol dari Google Slide dengan Microsoft PowerPoint itu adalah adanya di sini namanya sistem saling memberikan komentar, saling berkolaborasi. Nah, itu ya. Dimana misalnya di sini slide. Di sini slide, apabila slide ini kita kasihkan ke rekan kerja ataupun ke pimpinan untuk diberikan komentar atau perlu diperbaiki, itu tinggal kita bagikan di sini ya, seperti hanya Google Doc, Google Sheet dan lainnya perlu kita bagikan. Nih contohnya akan saya bagikan kepada Pak Ade. Nah, oke, ini saya sudah bagikan ya. Dan di sini juga kita bisa berikan komentar kepada Kang Ade, ke Pak Ade ya. Saya biasanya manggil Kang Ade ya juga. Nah, ini bisa kita berikan komentar ke Pak Ade. Nah, ini. Nah, tinggal kita kasih add di sini. Nah, kita cari namanya. Nah, kemudian kita klik komentar. Nah, dan otomatis nanti Pak Ade akan melihat ke email, dapat email dari saya untuk mengkoreksi slide yang saya buat. Oke. Nah, itu yang perbedaan mendasar yang sangat berbeda dengan Microsoft PowerPoint. Selebihnya mungkin sama cara presentasikan. Nah, ini saya contohkan cara mempresentasikannya. Tinggal klik sini. Nah, lihat ya. Di sini di samping itu saya membuat slide. Satu ya, ini bisa terlihat dan satu lagi tidak bisa terlihat atau di hidden. Kalau di Microsoft PowerPoint itu hidden namanya. Kalau ini tidak dapat dilihat atau tidak dipresentasikan. Nah, makanya ini perbedaannya seperti ini. Kita bisa menggunakan seperti apa? Kita bisa menggunakannya itu seperti apa? Nah, ini kita lihat contoh, kita presentasikan. Nah, di sini kita akan ditampilkan oleh presentasi seperti ini. Nah, ini sekalian saya kasih masukan bagi para peserta dalam membuat resume. Yang membuat resume itu terkadang kami sebagai EduTech Madrasah untuk memberikan sertifikat melihat resumenya. Nah, itu resumenya kadang-kadang asal ditulis atau apa. Nah, ini ya, ini saya kasih catatan cara membuat resume. Satu, membaca naskah asli atau mendengarkan, gitu ya. Kita klik. Membaca naskah asli, langkah pertama yang harus dilakukan adalah bla 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 ya. Mungkin bisa Bapak Ibu baca sendiri ya. Atau mungkin saya bacakan. Oke. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah membaca naskah, baca naskah sampai selesai, baca atau melihat ya, sesuai tayangan, dan berulang-ulang sehingga kamu mengerti isi naskah atau bacaan yang disampaikan penulis. Saat membacakan naskah, kamu perlu membawa alat bantu untuk memahami suatu kata yang belum dipahami. Itu sangat berguna ketika membaca naskah. Alat bantu tersebut berguna untuk membantu memahami sebuah kalimat dalam naskah. Jadi kalau Bapak Ibu melihat tutorial atau apa, jangan lupa menggunakan catatan biar bisa tulis dulu apa nih kira-kira dari ini video ini apa yang bisa diambil catatannya di situ. Oke, yang kedua, nah ini kan kalau Bapak Ibu klik next kan langsung ke lembar berikutnya ya. Ini kalau kita menggunakan link atau tautan apa seperti ya hyperlink lah seperti itu ya, di slide nanti saya kasih tahu caranya. Nah, ini tinggal kita cukup namanya tombol back. Ini saya agak kasih nama ya. Kita tunggu tombol back. Kita nggak perlu lagi nih ke slide berapa, nggak perlu. Tapi kita ke back aja. Nah, saya ulangi lagi di sini. Nah, kita ke back. Nah, halaman pertama. Nah,
ya kan, kembali ke halaman pertama. Di situ kita menerangkan lagi poin kedua, menemukan gagasan utama. Nah, gagasan utama adalah ini ya, setelah membaca berulang-ulang. Atau bisa juga kita langsung lompat. Nah, seperti itu, langsung ke poin 4. Nah, itulah Google Slide yang menggunakan yang namanya link di setiap slide-nya. Caranya bagaimana? Nah, oke, ini saya tutup dulu. Nah, caranya bagaimana? Ini saya membuat 5 slide. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti biasa kita buat slide. Setelah dibuat slide seperti ini, nah di slide pertama ditulis poin-poinnya. Nah, setelah poin-poinnya ditulis, nah di sini kita klik, oke. Nah, di sini kita bisa kasih tautan. Kita bisa kasih tautan. Di sini kita cukup klik kanan, ya. Link. Nah, kita tinggal klik aja linknya. Nah, linknya kita klik. Linknya mana? Kita pilih ini. Nah, tinggal kita copy link ini. Nah, copy. Kita balik ke sini. Kemudian kita klik lagi link. Nah, yang ini kita hapus nih. Nah, kita ganti linknya. Nah, seperti itu, terapkan. Nah, jadi seperti itu modelnya. Begitu juga dengan yang ini, dengan yang ini, dengan yang ini. Sehingga begitu kita presentasikan, kita menerangkan per poin ya. Nah, tinggal kita klik, kita back, kita mau loncat ke sini, dia langsung ke sini. Nah, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu udah paham ya. Yang sudah biasa menggunakan PowerPoint mungkin sudah paham tentang yang namanya link pada slide. Nah, seperti Bapak Ibu peserta lihat di sini. Nah, ini di sini Pak Ade sedang melihat slide saya. Ya. Tanpa saya beritahu ke Pak Ade. Karena langsung tiba-tiba masuk ke email dan Pak Ade langsung membuka daripada email. Nah, dia tinggal klik, tinggal kasih komen seperti ini. Ini padahal saya nggak bilang ke Pak Ade. Secara otomatis begitu saya kirim email, Pak Ade langsung mengkoreksi seperti itu ya. Jadi ini langsung nih terjadi kolaborasi antara saya dengan Pak Ade seperti itu. Oke, itu adalah perbedaan yang mencolok dari Google Slide dan PowerPoint. Karena kenapa? Karena Google Slide itu secara online, jadi bisa langsung dikoreksi, bisa langsung ada pembetulan apabila terjadi kesalahan seperti itu. Tapi ingat, kita mengajak kolaborasi yang benar-benar kompeten, bukan kita kasih kolaborasi dengan yang tidak kompeten. Akibatnya apa? Malah slide kita yang diacak-acak. Itu ya, mohon diperhatikan. Oke. Nah, kalau sudah di komen sudah selesai, tinggal kita klik di sini. Nah, di sini kita klik ya. Maaf, salah. Oke, ini tinggal kita klik S. Oke, di sini sudah ada tanda centangnya. Nah, berarti tanda sebagai selesai dan sembunyikan diskusi. Nah, sudah. Kalau sudah selesai, tinggal kita klik hapus. Nah, sehingga tidak ada lagi komentar yang diberikan kepada kita, karena dokumen ini nyatakan sip katanya. Oke ya. Nah, itu mungkin sekelumit tentang Google Slide, tambahan saja sebenarnya sih. Mungkin Bapak Ibu sudah memahami ya, karena menu-menunya itu sama seperti itu, sama ya. Nah, yang perlu diperhatikan di skenario nanti, di skenario praktek, di situ akan saya minta sisipkan diagram. Nah, jadi di mana mencari sisipkan diagram? Tinggal kita klik sini, sisipkan. Cari namanya, bukannya diagram, maaf.
saya menyisipkan namanya bagan ya, salah satu bagan. Nanti tinggal dilihat aja di skenarionya bagan seperti apa, itu bisa dilihat ya. Di sini ada bagan. Nah, itu tinggal dipilih bagannya yang mana nanti sesuai dengan skenario ya. Kemudian tinggal diisi atau dilengkapin seperti itu ya. Demikianlah mungkin tentang Google Slide. Memang sederhana ya, saya menyampaikannya cuman yang sekedarnya saja. Nanti kita akan bertemu di webinar untuk selanjutnya, dan pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti ada di grup webinar. Terima kasih sebelumnya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Salam Eduma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.